Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sumber daya kehutanan yang terdiri dari Muhammad Fadli Furqoni, Irzul Muhammad Akbar, Muhammad Samsul Harifin. Oke, yang pertama, pemanfaatan langsung atau tangible. Ini adalah pemanfaatan yang menghasilkan produk fisik yang bisa dipanen dan diperdagangkan. Hasil hutan kayu, pemanfaatan kayu untuk industri seperti perabot, konstruksi, bubur kertas atau pulp dan bahan bakar. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Pemanfaatan produk selain kayu seperti rotan, getah, madu, buah-buahan, tanaman obat dan hasil buruan. HHBK seringkali menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat sekitar hutan. Yang kedua, pemanfaatan tidak langsung atau intangible. Ini adalah pemanfaatan jasa atau fungsi ekologis hutan yang tidak menghasilkan produk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat penting. Jasa lingkungan. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia dengan menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menjaga siklus air, dan mencegah erosi. Pemanfaatan ini seringkali diwujudkan melalui skema pembayaran jasa lingkungan atau PJL. Ekowisata, pemanfaatan keindahan alam hutan untuk kegiatan pariwisata yang berorientasi pada pendidikan dan konservasi seperti trekking, pengamatan burung, dan penelitian alam. Keanekaragaman hayati. Hutan adalah rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna. Pemanfaatan ini bisa berupa penelitian genetik, pengembangan obat-obatan dari tumbuhan hutan, dan perlindungan spesies langka. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan bertujuan untuk mencari keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Artinya, kegiatan pemanfaatan harus bisa memberikan manfaat ekonomi, menjaga fungsi lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan hutan untuk generasi mendatang. Berikut jenis-jenisnya. 1. Berdasarkan produk yang dihasilkan, hasil hutan kayu atau HHK. Ini adalah jenis sumber daya kehutanan yang paling umum. Hasilnya berupa berbagai macam kayu yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri dan sehari-hari. Contoh, kayu jati, meranti, ulin, ramin, dan lain-lain. Manfaatan: bahan bangunan, furnitur, bubur kertas, dan bahan bakar. Hasil hutan bukan kayu. HBK adalah semua hasil hutan yang tidak berbentuk kayu namun memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang besar. Pemanfaatan HBK seringkali menjadi sumber penghidupan untuk bagi masyarakat di sekitar hutan. Contoh, tumbuhan rotan, bambu getah, karot, damar, madu, buah-buahan, dan tanaman hewan, madu, lebah hutan, sarang burung, hingga perikanan di hutan mangrove. Pemanfaatan: bahan kerajinan tangan, bahan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan bahan baku industri. Yang kedua, berdasarkan fungsi atau manfaatnya. Hutan produksi. Hutan ini dikelola secara khusus untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya secara optimal. Pengelolaannya diatur agar tetap menjaga kelestarian atau fokus utamanya adalah peningkatan ekonomi. Tujuannya menyediakan bahan baku untuk industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, hutan jati di Pulau Jawa atau hutan tanaman industri atau HTI di Sumatera dan Kalimantan. Hutan lindung. Hutan ini memiliki fungsi utama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan di hutan lindung sangat dibatasi untuk menjaga fungsi ekologisnya. Tujuannya melindungi tata air, mencegah erosi dan banjir, serta mengendalikan perubahan iklim. Berikut contoh-contohnya. Contoh, hutan di daerah resapan air, lereng pegunungan, dan kawasan pantai untuk mencegah abrasi. Hutan konservasi memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan dilindungi secara ketat. Pemanfaatan di sini sangat terbatas dan hanya diizinkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, atau wisata alam yang tidak merusak. Tujuan melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan spesies langka. Contoh,
taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Memahami jenis-jenis sumber daya kehutanan ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Contoh yang pertama, pemanfaatan hasil hutan kayu HHK, industri mebel dan furnitur, kayu jati, mahoni, dan sonokeling dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan perabot rumah tangga lainnya. Konstruksi dan bangunan, kayu ulin, kayu besi dari Kalimantan sering digunakan sebagai tiang rumah atau jembatan karena kekuatannya yang luar biasa terhadap air. Bahan baku kertas, pohon akasia, dan eukaliptus dari hutan tanaman industri HTI diolah menjadi bubur kertas PULP untuk memproduksi kertas. Bahan bakar, sisa-sisa kayu atau kayu bakar digunakan sebagai sumber energi terutama di daerah perdesaan. Contoh yang kedua, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu HHBK, bahan makanan dan minuman. Madu hutan, madu dari lebih liar di hutan yang dikumpulkan oleh masyarakat. Buah-buahan hutan, buah rotan, buah menteng atau buah-buahan liar lainnya yang bisa dikonsumsi. Getah pohon, getah karet dari pohon karet yang diolah menjadi produk karet atau getah damar untuk bahan baku ikan dan karnis, obat-obat dan jamu tradisional. Kayu manis, kulit pohon kayu manis digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan jamu. Berbagai tanaman obat, tumbuhan seperti pasak bumi, purbateng, dan kunyit hutan dimanfaatkan untuk kesehatan. Kerajinan tangan, rotan dan bambu diolah menjadi keranjang, tikar, mebel, dan berbagai hiasan. Gondorukem dan serbenting, getah dari pohon pinus diolah menjadi gondorukem, bahan baku sabun dan cat, dan terpenting pelarut cat. Yang ketiga, pemanfaatan jasa lingkungan, ekowisata dan rekreasi. Taman nasional, kawasan seperti Taman Nasional Ujung Kulon atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menawarkan trekking, pengamatan satwa liar dan rekreasi alam. Hutan mangrove di pesisir dimanfaatkan untuk edukasi dan rekreasi, misalnya penelusuran dengan perahu. Jasa penyerapan karbon, program-program internasional seperti RED plus reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, memberikan insentif finansial kepada negara atau masyarakat yang berhasil menjaga hutannya sebagai penyerap karbon. Penyedia air bersih, hutan di daerah pegunungan dan hulu sungai berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang menjaga ketersediaan air bersih bagi kota-kota di bawahnya. Pencegah bencana, hutan lindung yang ditanam di lereng pegunungan atau perbukitan mencegah erosi dan tanah longsor. Semua contoh ini menunjukkan bahwa hutan tidak hanya memiliki nilai kayu, tetapi juga nilai ekonomi dan ekologis yang sangat besar. Pemanfaatan yang berkelanjutan harus mengintegrasikan semua nilai tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.